Jumpa lagi sahabat channel, Kita Nusantara. Di video kali ini kita akan membahas tentang 5 jenderal perang terbaik Islam. Sebelum kita lanjutkan, mari membantu perkembangan channel ini, dengan cara subscribe, ikuti, serta like dan bagikan. Terima kasih. Langsung saja. Begitu heroik dan ksatria, Islam mencatat sejarah panjang mengenai peperangan, ketangguhan, strategi, serta kekuasaan yang ditoreh dari segala peristiwa yang pernah dilalui. Diketahui perang besar pertama kali yang dialami umat Islam melawan musuh-musuhnya yaitu Perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah atau tanggal 13 Maret tahun 624 Masehi. Masih banyak peperangan lain sebelum dan setelah Perang Badar tersebut. Berbagai perang yang dihadapi umat Islam sejak zaman dahulu hingga sekarang tak luput dari seorang panglima yang gagah dan berani memimpin suatu pasukan, serta para pengikut yang tidak kalah hebatnya. Untuk itu, inilah 5 jenderal perang yang sangat pintar dalam menyusun strategi untuk menghadapi kaum musyrikin dalam sejarah Islam. 1. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid yang namanya sudah tidak asing lagi dalam sejarah Islam ini merupakan jenderal perang Muslim yang hebat dan tak terkalahkan. Bahkan, ia dijuluki sebagai pedang Allah yang terhunus. Dia merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat ditakuti di medan tempur, bahkan sebelum memeluk Islam, Khalid bin Walid adalah panglima tempur bagi kaum Quraisy. Telah banyak peperangan yang dipimpin, seperti penaklukan tanah Arab dan Mesopotamia. Bahkan, Khalid bin Walid berhasil meraih kemenangan dalam perang, salah satunya Perang Yarmuk. 2. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jenderal Panglima Perang yang kedua adalah Abi Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah termasuk dalam kelompok sahabat Nabi Muhammad SAW yang masuk Islam. Dirinya memeluk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq tepat sehari Abu Bakar masuk Islam. Ia pernah bergabung dalam Perang Badar, di mana saat itu ia harus menghadapi ayahnya sendiri, Abdullah ibn Al-Jarrah yang berada di pihak kaum Quraisy. Bahkan ia harus membunuh kemusyrikan yang bersemayam dalam pribadi ayahnya. Sosok Abu Ubaidah mendapat gelar sebagai orang kuat yang terpercaya oleh Nabi Muhammad SAW. 3. Salahuddin Ayyubi. Seorang jenderal Muslim yang satu ini merupakan pendiri dinasti Ayyubiyah yang wilayah kekuasaannya cukup luas, yaitu Mesir, Suriah, Mesopotamia, Hejaz, Yaman, dan sebagian wilayah di Afrika Utara. Dialah Salahuddin Ayyubi. Nama Salahuddin Ayyubi sangat terkenal sebagai seorang pemimpin perang kaum Muslim dalam melawan tentara perang salib dan berhasil meraih kemenangan dalam perang tersebut. Sikapnya sebagai pemimpin perang sangatlah memiliki jiwa ksatria yang membuatnya banyak dihormati dan segani. 4. Muhammad Al-Fatih. Jenderal Muslim selanjutnya adalah Muhammad Al-Fatih. Dia adalah seorang panglima perang yang berhasil menaklukkan Konstantinopel di usia yang cukup muda, yakni 21 tahun. Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai pemimpin perang yang memiliki taktik dan strategi yang hebat dalam menguasai peperangan. Dia pun mendapatkan julukan, Sang Penakluk, karena kecerdasan sebagai pemimpin. 5. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, sosok panglima perang hebat dalam memerdekakan agama Islam yang terakhir adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam sejarah Islam, terutama sebagai panglima perang, ia memiliki keahlian dalam memanah. Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal sebagai pemimpin perang legendaris antara kaum Muslim dan Persia Majusi, dikenal sebagai Perang Qadisiyah. Dalam perang tersebut, kaum muslimin mesti berperang melawan 100.000 pasukan, sedangkan saat itu kaum muslimin hanya berjumlah 3.000 orang. Namun, Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil memetik kemenangan dalam perang tersebut atas izin Allah SWT. Itulah sedikit kisah singkat kelima jenderal panglima perang muslim yang hebat dan sangat mumpuni dalam menyusun strategi dalam menghadapi lawan.
sehingga kaum muslim dapat meraih kemenangan dalam perang-perang yang dipimpin oleh mereka.